Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Panji Prambudi. Saya dari program studi Pendidikan Sejarah Universitas Medan Metro. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang kedatangan bangsa Eropa di benua Australia. Oke, simak video. Yang pertama, benua Australia ini memiliki sejarah yang panjang. Sejarah panjang ini diawali dengan kedatangan suku aborigin yang melakukan migrasi ke daratan yang besar ini. Nah, sejauh ini benua Australia juga punya kisah berdarah seperti kisah masyarakat dunia pada umumnya. Sejarah berdarah tersebut terjadi ketika masa kolonialisme dan juga terbentuknya Australia sebagai negara. Nah, sejarah berdarah di benua Australia ini erat kaitannya dengan suku aborigin. Hanya satu negara yang ada di benua ini, yaitu Australia, yang lebih dikenal dengan Commonwealth of Australia. Nah, negara ini memiliki wilayah berupa benua dan pulau-pulau kecil, salah satunya itu Pulau Tasmania. Wilayah benua Australia berbatasan dengan Indonesia di arah selatannya. Nah, pada awalnya benua Australia ini bukanlah daerah yang ditempati oleh manusia pada umumnya, namun melainkan suku. Nah, suku aborigin lah yang pertama kali menempatinya. Masa sejarah benua Australia ini tiba ketika suku ini tiba di Australia menggunakan perahu. Nah, rute kedatangan mereka ini melalui Asia Tenggara. Dan waktu mereka datang itu saat terjadi pada zaman es. Ya, perkiraan waktunya itu sekisaran 50.000 tahun yang lalu lah. Kemudian kehidupan suku aborigin ini punya mata pencaharian sebagai pengumpul makanan, pemburu, dan mereka ini terbagi dalam 300 klan. Ya, meskipun klannya sebanyak itu, namun bahasa yang digunakan hanyalah sekisaran 250 bahasa saja. Hebatnya lagi, 250 bahasa ini dipakai dengan menggunakan 700 dialek. Wih, hebat ya. Nah, tiap-tiap klan suku aborigin ini punya hubungan spiritual dengan tanah keramatnya. Meskipun begitu, mereka juga tetap melakukan perjalanan jauh. Biasanya mereka berjalan jauh untuk mencari air, hasil bumi, berdagang, ritual, juga pertemuan totemik. Landscape benua Australia ini yang beragam tidak membuat kepercayaan suku aborigin berbeda. Dream Time-nya yang merupakan alam magis abadi menjadi kepercayaan suku aborigin ini. Bentuk kesenian yang berada di suku aborigin ini masih sama seperti nenek moyang mereka. Nah, mayoritas suku ini juga masih menggunakan batu-batuan, kulit kayu sebagai media untuk keseniannya. Penggunaan media kesenian ini masih sama seperti zaman nenek moyang mereka, dikarenakan mereka ini sangat mengagumkan alam. Bahkan penggunaan cat pada lukisan mereka juga masih menggunakan bahan alami yang berasal dari oker. Nah, bahan tersebut hanya dilakukan oleh orang aborigin yang telah memadukan kebudayaan modern dalam kehidupannya sehari-hari. Ini selanjutnya itu kolonisasi penjajahan bangsa Eropa. Bangsa Inggris lah yang tercatat menjadi negara penjajah di benua Australia. Mereka ini datang ke Australia setelah James Cook menemukan benua ini untuk kepentingan Inggris. Namun sebelum kedatangan Cook ke Australia, terdapatlah penjajah lain dari Eropa yang lebih dulu datang ke Australia, yaitu orang Eropa yang pertama menemukan Australia adalah William Johnson yang berasal dari Belanda, dan ia adalah salah satu gubernur dari benteng yang ada di Pulau Solor. Nah, Johnson 2 kali lewat Australia. Kedatangan pertama beliau adalah ketika dia dan pasukannya itu melakukan perjalanan dari Banten menuju ke Papua bagian barat pada tanggal 18 November 1905. Saat mereka ini melakukan ekspedisi, mereka bertemu dengan suku aborigin yang tak ramah. Pertemuan ini menyebabkan kematian sebagian dari awak kru dari kapal Johnson. Nah, peristiwa tersebut membuat Johnson memutuskan untuk kembali ke Banten. Ia menamai pulau yang baru tersebut dengan nama New Zealand. Ya, nama ini terinspirasi dari provinsi yang ada di negara Belanda bernama Zealand. Namun nama ini akhirnya tidak dipakai, bukan Australia. Nama
ia sampai di daerah pesisir Australia bagian barat. Sepertinya ia berkeliling. Johnson, ekspedisi ke benua Australia terus dilakukan oleh bangsa Eropa hingga tahun 1800-an. Orang kedua yang datang ke Australia adalah Drake Hartog. Ia datang ke Australia pada tahun 1616 dan mendarat di Shark Bay Area, ya, yang berada di bagian barat Australia. Nah, kedatangannya diikuti oleh ekspedisi Frederick de Houtman dan juga Jacob Edel. Keduanya datang di tahun 16. Kedatangan Inggris dan narapidana pada sekitar abad ke-17, penjelajah samudra memang sudah mendatangi benua Australia. Namun pada saat itu belum ada satu penjelajah samudra pun yang memetakannya. Kapten James Cook yang datang pada tahun 1770 memetakan pantai timur Australia. Nah, setelah ia selesai memetakannya, pantai timur tersebut dinyatakan sebagai wilayah negara Inggris. Namun setelah diklaim, area pantai timur Australia ini difungsikan untuk tempat koloni yang terhukum. Rombongan kapal Inggris yang berjumlah 11 kapal itu tiba pada tanggal 26 Januari 1788. Jadinya ada total 11 kapal ini yang membawa penumpang sebanyak 1.500 orang. Nah, dari total penumpang tersebut, setengahnya ialah narapidana. Mereka semua mendarat di pelabuhan Sydney. Rombongan kapal tersebut membawa narapidana terus dilakukan hingga akhir pada tahun 1868. Cukup lama ini. Pada tahun terakhirnya pengangkutan itu terdapat total 160 narapidana yang diangkut ke Australia. Kehidupan narapidana ini sangatlah berat. Narapidana wanita selalu hidup dan diancam eksploitasi oleh narapidana yang pria. Terus selanjutnya sekitaran tahun 1820-an adalah masa kejayaan bagi narapidana yang dibebaskan. Selain perwira dan tentara, narapidana yang dibebaskan pun mendapat jatah tanah dari pemerintah Inggris. Namun, tanah tersebut mereka buat jadi ladang pertanian. Berita yang menggembirakan ini menjadi imigran atau petualang dari negara lain datang ke Australia. Nah, setibanya mereka di Australia, kebanyakan dari mereka menjadi penghuni liar atau imigran ilegal. Mereka dikatakan liar bukan hanya karena kedatangan yang tidak diketahui oleh pemerintah Inggris pada saat itu, tapi juga dikarenakan mereka ini agresif dalam membuat pemukiman. Nah, pergerakan mereka semakin masuk ke dalam wilayah pedalaman suku aborigin. Tindakan ini menjadikan suku aborigin ini terus-menerus berkurang wilayahnya. Intinya yaitu datangnya bangsa Eropa di benua Australia ini mengakibatkan suku aslinya yang ada di benua Australia ini tergeser. Jadi masyarakat yang berkulit putih di Australia itu bukanlah suku asli, melainkan pendatang dari bangsa Eropa. Karena pada zaman itu bangsa Eropa datang untuk menjelajah, salah satunya untuk mengambil hasil bumi yaitu emasnya. Mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.